ada orang nggak pernah ke masjid, jangan suuzon, karena dia takut dicekik Abu. Bapak Ibu pun juga kalau yang belum pernah ke masjid, nanti kalau ditanya sama tetangga, sama ustadz, kenapa nggak pernah ke masjid? Saya ke masjidnya jam 1 malam, seperti Rasulullah SAW. Kalau di siang hari saya takut dicekik. Ini tidak ada di Bima, ini adanya di kampung saya di Riau. Di Bima semuanya orangnya ke masjid, betul? Assalatu wassalamu alaik. Tadi waktu saya dari airport menelusuri laut, melihat matahari tenggelam, indahnya Masya Allah, saya rekam. Beginilah suasana di kota Bima. Anak-anak semuanya pergi ke masjid sehingga sepi. Masya Allah, indahnya. Memang betul, ini bukan basa-basi. Semua orang pergi ke masjid. Alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu laila. Masalah. Ada beberapa orang perempuan saya lihat di tepi pantai, tapi tidak banyak. Mungkin mereka sedang halangan semua. Begitulah hebatnya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam itu dia keluar dari rumah. Begitu Nabi keluar dari rumah, bangun dia jam 1 malam, dia keluar dari rumah, anak-anak muda sudah siap mau masuk ke dalam, mau mencincang kepalanya. Nabi membuka, itulah ayat yang selalu kita baca setiap malam. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat yang selalu ibu baca kan? Waj'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan bagian depannya ada tembok. Wa min khalfihim sadda, kami jadikan belakangnya ada tembok. Fa'aghshaynahum, kami tutupi mereka, mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tak bisa melihat. Ini ayat dalam surat Yasin bercerita tentang Nabi hijrah keluar rumah, tidak dilihat oleh anak muda. Jangan dipakai saat razia lalu lintas. Ini gara-gara dengar ceramah Ustaz, besok begitu nampak razia langsung waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Oh gitu, lewat depan Polantas, prit. Loh, kok Bapak ngeliat? Kata Pak Polisi, aku dengar ceramah juga. Kok pikir kok aja baca Yasin? Jadi kenapa kita disuruh tiap malam baca Yasin? Kalau malam Jumat, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, sore Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya pencerahan ma bainal jumu'ataini, antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang akan datang. Tapi surat Al-Kahfi, surat Yasin tidak dibaca cuma malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, nggak disebut malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu baca Yasin malam Jumat, iya, membaca Yasin malam Jumat itu adalah bid'ah. Nabi nggak nyebut malam Jumat. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam? Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam, berarti masuk malam apa malam? Malam. Dalilnya umum. Jadi baca Yasin terserah, nggak mesti pada malam Jumat. Surat Al-Kahfi dikhususkan malam Jumat, malam yang lain boleh. Lalu kemudian kalau kita disuruh membaca itu malam Jumat, sebenarnya kita sedang mengenang peristiwa hijrah setiap malam. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Menetes air mata mengenang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi sekarang banyak orang baca Yasin dia nggak merenungkan isinya. Kenapa? Karena dia nggak baca dengan makna, dia nggak baca perenungan, dia nggak pahami. Dia baca sampai ujungnya sirun fayakun turja'un.
Ustaz Somad jangan ejek orang baca Yasin. Hari gini orang sibuk dengan drama Korea. Hari ini orang sibuk dengan fashion show. Orang sudah mau baca Yasin itu sudah alhamdulillah. Tapi yang kita inginkan ada kualitas yang lebih baik. Yang selama ini belum baca sudah mulai baca. Yang selama ini bacanya kalau mau baca rame-rame. Kalau pas lagi rame baca. Kenapa? Karena bisa tanpa suara. Yang sudah mau baca alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Itu jurusnya kalau nggak hafal saya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW keluar. Setelah Nabi berlalu, barulah mereka tersadar, mereka terbangun, mereka terpukau, mereka masuk ke dalam rumah. Lalu kemudian mereka melihat ada sesosok di atas tempat tidur. Mereka mencabut pedang. Inilah dia. Kata satu orang di antara mereka, kita buka dulu, kita lihat dulu apa isinya. Jangan-jangan bantal guling. Begitu dibuka, ternyata di dalamnya ada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Iya. Muhammad mana? Mana aku tahu katanya. Aku tidak tahu. Kenapa kau di sini? Dia minta aku tidur di sini. Yang menemani di atas Abu Bakar. Yang menggantikan di tempat tidur Ali. Pertanyaannya, mana yang lebih berat tugasnya? Naik ke atas tengah malam atau tidur? Kalau gitu, pilih mau tidur mau. Resiko yang paling berat adalah tidur. Bayangkan kalau mereka 12 orang nggak membuka selimut. Apa nggak jadi keripik pisang? Itu menunjukkan kalau resikonya berat, mati, pilih saudara. Tapi kalau untuk yang ringan, pilih teman. Begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti orang sekarang. Kalau yang giringan enak-enak, saudara. Giringan babak belur, teman. Itu bukan teman namanya. Itu namanya teman makan jeruk. Lalu kemudian mereka pun mencari. Dia sudah pergi, dia sudah hilang. Nabi Muhammad SAW tidak langsung pergi. Karena kalau dia langsung pergi pasti mereka akan kejar. Dia transit dulu selama 3 hari 3 malam. Hari Kamis malam Jumat dia menginap 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ahad malam Senin barulah mereka bertolak. Di mana dia pergi? Namanya Jabal Sur. Kalau turun wahyu namanya Jabal Nur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Jabal Nur. Tempat hijrah namanya Jabal Sur. Ini jamaah haji pulang cerita sama tetangga. Kemarin saya tempat Nabi menerima wahyu di Jabal Sur. Yang cerita lupa, yang dengar gak tahu. Sama-sama ngangguk. Yang biasanya jamaah haji umroh naik ke atas itu Jabal Nur guys. Jabal Sur curam, sulit, terjal, payah. Kita paling diajak sama guide di bawah. Jamaah sekalian, kita sedang berada di Jabal Sur. Di mana Pak Ustadz? Itu di atas. Kita nggak usah naik ya, panas sekali jauh. Udah kita foto di sini. Hai. Vlog setelah itu. Naiklah Nabi ke atas berdua dengan Abu Bakar Siddiq. Tidak pakai senter. Kenapa? Senter belum ada. Tidak pakai obor. Kenapa? Karena kalau terang kelihatan langsung dikejar oleh kafir musyrik jahiliyah. Gelap-gelap mereka naik ke atas. Sampai di atas ada gua. Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Ketika Nabi mau masuk ke dalam ditahan oleh Abu Bakar Siddiq. Jangan masuk ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Boleh jadi ada singa yang sedang tertidur di dalam. Boleh jadi ada ular berbisa sedang tidur di dalam. Kalau aku yang masuk ke dalam, yang bersedih hanya anak istriku. Tapi kalau engkau yang meninggal ya Rasulullah, risalah Islam tidak akan sampai ke Bima ya Rasulullah. Yang ucapan Bimadri itu tambahan dari saya. Abu Bakar nggak ada ngomong. Risalah Islam tidak akan sampai ke penjuru dunia ya Rasulullah. Yang masuk ke dalam duluan adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya jangan kita marah kalau disebut Abu Bakar radhiyallahu an.
Allah meridhai dia. Kenapa? Nyawanya dia berikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba andai yang diajak Nabi hijrah waktu malam itu bukan Abu Bakar, tapi Abdul Somad. Apa kata saya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, silakan masuk duluan. Karena engkau pasti diselamatkan Allah. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada Munkar, ada Nakir, ada Raqib, ada Atid, ada Malik, ada Ridwan. Kalau aku, jangankan TNI Polri, Satpol PP pun nggak ada. Kecuali di Bima lengkap semua personel, lengkap dengan senjata. Loh, kemana senjata tadi kok hilang? Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, gelap, dia awasi, dia bersihkan. Ternyata sudah tidak ada binatang berbisa, tidak ada harimau, tidak ada singa. Lalu kemudian ada lubang, dia duduk, dia tutup lubang itu dengan belakang, dia duduk, kakinya dia selonjorkan. Lalu Nabi SAW, masuklah ya Rasulullah, semua sudah aman ya Rasulullah. Nabi pun masuk ke dalam. Lalu kemudian Nabi SAW meletakkan tengkuknya ke atas paha Abu Bakar. Nabi pun tertidur. Tak lama Nabi tertidur, tiba-tiba Nabi terbangun. Mengapa Nabi terbangun? Ada menetes air dari atas batu. Tidak mungkin embun, tidak mungkin pohon kayu. Air apa ini Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasul. Kenapa engkau menangis? Engkau rindu. Apa yang membuat engkau menangis, hai Abu Bakar? Aku disengat binatang berbisa ya Rasul. Kakinya tidak dia gerakkan karena takut Nabi terbang. Malam ini yang dipanggil berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdul Somad. Berikut ini akan kita dengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Dipanggil Ustadz, dipanggil doktor, tapi belum pernah saya dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad, disambut oleh jamaah radhiyallahu anhu. Abu Bakar diridhai Allah. Kenapa? Nyawanya dia berikan, dirinya dia jadikan tebusan. Binatang berbisa menyengat kakinya, tak dia gerakkan. Sampai akhirnya air mata, kaki bisa dia tahan, tapi ada satu yang tak bisa tahan. Air mata menetes jatuh ke bawah, jatuh tepat ke pipi Nabi Muhammad SAW. Andai kita yang memangku Nabi malam itu, melompat kita duluan. Maafkan Nabi Rasulullah, nggak sadar aku lagi tadi apa. Begitulah cintanya Nabi Muhammad. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bisa mensedekahkan, mewakafkan emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai satu genggaman Abu Bakar Siddiq. Apakah ada orang sekarang yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq? Ada kelompok Syiah. Mereka tiap hari mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Nabi sudah memprediksikan bahwa di akhir zaman, di awal zaman, di tengah zaman, ada orang mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq digelar dengan Abu Bakar ini Siddiq di bulan Ramadan. Al-Khalifatul Awal Abu Bakar ini Siddiq. Jawabannya radhiyallahu anhu. Belum pernah ketika protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad radhiyallahu anhu. Kenapa tidak ada jamaah menyebut dia diridhoi Allah? Kita hanya baru berharap mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang sudah pas jam 10. Belum lagi hijrah. Hijrah 8 hari 8 malam, azan subuh baru selesai ini.